Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Miskatul Jannah, NIM 2221025. Saya dari kelompok 8. Anggota kelompok saya yaitu Khansa Rusyaidah dan Taufik Hidayah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang the past tense. The past tense is a verb tense used for a past activity or a past state of being. Past tense adalah kata kerja tense yang digunakan untuk aktivitas masa lalu atau keadaan lampau. Adapun dalam penggunaannya, the past tense terbagi kepada 1. Simple past tense. Simple past tense adalah salah satu jenis tense. Tense adalah sebuah kalimat yang menerangkan keterangan waktu terjadinya sebuah kejadian dari sebuah pernyataan. Lebih tepatnya, past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada masa lampau dan berakhir pada masa lampau pula. Rumus dari simple past tense yaitu kalimat positif. Subjek dalam kurung I atau you atau they atau we atau she atau he atau he atau it plus verb 2 plus object plus adverbs. Kalimat negatif subjek yaitu I atau you atau they atau we atau she atau he atau it plus did not plus verb 1 plus object plus adverb. Kalimat tanya yaitu did plus subject dalam kurung I atau you atau they atau we atau she atau he atau it plus verb 1 plus object plus adverb. Kalimat positif contohnya yaitu I wrote a novel yesterday, yang artinya saya menulis novel kemarin. Yang kedua itu adalah kalimat negatif subjek. Contohnya I did not atau did write a novel yesterday, yang artinya saya tidak menulis novel kemarin. Yang ketiga kalimat tanya. Contohnya did you write a novel yesterday, yang artinya apakah Anda menulis novel kemarin? Dan kita lanjut, yaitu keterangan waktu. Adverb yang digunakan antara lain yesterday, yang artinya kemarin, just now, tadi atau baru saja, this morning, artinya tadi pagi, a year ago, artinya satu tahun yang lalu. Selanjutnya last day atau week atau year, yang artinya kemarin atau minggu lalu atau tahun lalu. Yang kedua, past continuous tense. Past continuous tense merupakan tense yang menjelaskan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau atau kejadian yang terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga kejadian kedua terjadi. Rumus continuous tense yaitu yang pertama kalimat positif. Subjek plus was atau were tambah thing plus object plus adverb. Yang kedua kalimat negatif yaitu subjek plus was atau were plus not plus thing plus object plus adverb. Yang ketiga kalimat tanya yaitu was atau were plus subject plus thing plus object plus adverb. Kita lanjut kepada keterangan waktu yang digunakan yaitu when atau while, yang artinya ketika. At 5 o'clock at last Monday, yang artinya waktu tertentu di masa lampau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayah, NIM 2212031 dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas tentang past perfect tense. Past perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahawa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Past perfect tense merupakan bentuk lampau dari present perfect tense itu, karena itu disebut sebagai past perfect tense. Jika pada present perfect tense kita menggunakan to be, has atau have, maka pada rumus past perfect tense kita menggunakan bentuk lampau dari has atau have, iaitu had. Adapun penggunaan past perfect tense yang menyatakan beberapa keadaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah sempurna dilakukan di masa lampau. Yang kedua, menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum saat tertentu di masa lampau. Yang ketiga, menyatakan suatu peristiwa, kejadian dan perbuatan yang sudah selesai sebelum perbuatan lain terjadi. Yang keempat, menyatakan suatu berita yang tidak diketahui langsung atau mengetahuinya dari orang lain. Atau bisa dikatakan, kalimat ini sering dinyatakan sebagai kalimat yang tidak langsung atau indirect speech. Kelima, dan bentuk past perfect tense ini sering pula digunakan dalam menjawab pertanyaan yang berbentuk simple past tense. Adapun rumus dari past perfect tense ini adalah, yang pertama rumus positif, yaitu subject plus had plus verb 3 plus object plus adverb. Contohnya adalah, I had written a right before Vina came. Artinya, saya sudah menulis sebelum Vina datang. Rumus yang kedua adalah rumus negatif, yaitu subject plus had plus not plus verb 3 plus object and plus adverb. Contohnya adalah, I had not written a right before Vina came. Artinya, saya tidak menulis apapun sebelum Vina datang. Yang ketiga rumus interrogatif, yaitu had plus subject plus verb 3 plus object and plus adverb and ditambah tanda tanya di akhir. Contohnya, had you written a right before Vina came? Artinya, apakah Anda menulis surat sebelum Vina datang? Adapun keterangan waktu yang biasa dipakai pada past perfect tense adalah before, artinya sebelum, kemudian after, artinya sudah, when, ketika, until, hingga, just, baru saja, as soon as, secepatnya, dan by the time, pada saat itu. Hello everyone, my name is Kansar Syaidah, NIM 2221039. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Taufik Hidayah. Number 4, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi atau yang telah berlangsung beberapa waktu hingga peristiwa lain terjadi atau peristiwa kedua terjadi. Atau bisa juga dikatakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu yang telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Rumus past perfect continuous tense. Pada kalimat positif, yaitu subject-nya I, you, they, we, she, he, it, plus had, plus been, plus verb ing, plus object, plus adverbs. Pada kalimat negatif, rumusnya adalah subject I, you, they, we, she, he, it, plus had, plus not, plus been, plus verb ing, plus object, and plus adverb. Pada kalimat tanya, rumusnya adalah had plus subject I, you, they, we, she, he, it, plus been, plus verb ing, plus object, plus adverb. Contoh kalimat past perfect continuous tense pada kalimat positif, yaitu I had been writing my homework for 3 hours when Juna came.
Pada kalimat negatif, I had not been writing my homework for 3 hours when Juna came. Pada kalimat tanya, had you been writing my homework for 3 hours when Juna came? Artinya, pada kalimat positif, saya telah menulis pekerjaan rumah saya selama 3 jam ketika Juna datang. Pada kalimat negatif, saya belum menulis PR saya selama 3 jam ketika Juna datang. Pada kalimat tanya, apakah Anda telah menulis pekerjaan rumah saya selama 3 jam ketika Juna datang? Kemudian, keterangan waktu yang sering digunakan adalah for, before, for, when, after, for. Fungsi kalimat past perfect continuous tense dan beserta contohnya. Yang pertama, fungsinya adalah untuk menceritakan kejadian yang telah terjadi dan sedang berlangsung di masa lampau sampai titik waktu tertentu di masa lampau juga. Contohnya, when the kids came, their mom had been waiting for 3 hours. Kalimat ini menjelaskan kejadian pada masa lampau yang menceritakan bahwa pada saat anak-anak datang, ibunya telah menunggu selama 3 jam. Kegiatan menunggu ibu telah dimulai sebelum anak-anaknya datang dan telah selesai juga di masa lampau. Fungsi yang kedua yaitu sebagai kalimat pengandaian atau conditional sentence tipe 3. Contohnya, example, if it had been raining, I would have stayed in the office until midnight. Kalimat di atas menyatakan suatu pengandaian mengenai hal yang tidak terjadi atau seolah-olah kita membayangkan hal tersebut terjadi. Fungsi yang ketiga yaitu kalimat tidak langsung atau indirect speech. Example, direct speech. He was playing piano. Indirect speech. He said that he had been playing piano. Kalimat di atas menyatakan kalimat tidak langsung yang diucapkan oleh seseorang untuk menceritakan aktivitas orang lain. Hanya itu yang dapat kelompok kami presentasikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata-katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.